Hari ini kita panggil sebagai saksi, ya. Dan waktu kita panggil pun untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan, yang tidak kita inginkan bersama, karena anggota saya lihat juga geram, ya, dengan apa yang telah dia lakukan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas, sehingga yang bersangkutan memang di luar kebiasaan. Kita layani cukup bagus, jadi dijemput sama Kasat Bimas, kemudian didampingi Propos dalam pemeriksaan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi perlakuan ini sengaja, saya harapkan anggota bisa menahan diri, percayakan kepada saya bahwa kasus ini kita tangani. Memang selama ini anggota Lantas yang kebetulan malam itu pas berhadapan dengan terlapor, itu sudah sering dimaki-maki oleh masyarakat. Tapi yang bersangkutan sangat sabar, bahkan tidak pernah melaporkan ke saya. Tapi terakhir saya interview dia menyatakan sudah sering Pak Komandan hal seperti ini. Nah, dengan sering begini bukan berarti itu boleh, sebetulnya melanggar hukum, ya. Apalagi dia melaksanakan tugas. Itu dalam hal ini walaupun yang bersangkutan sudah datang ke rumah, ya, bahkan nyembah, dalam arti kata minta maaf dengan bertunduk ke kaki saya bilang saya bukan Tuhan, tidak usah disembah, silakan duduk di kursi. Nah, hari itu pun saya bawa ke kantor kemarin, saya sampaikan kepada perwira seluruh pejabat utama Polres untuk mengendalikan semua anggotanya, termasuk rekan-rekan kita dari Brimob dan masyarakat, tolong jangan main hakim sendiri. Tersangka ada seperti apa Pak? Ya. Ini setelah diperiksa yang bersangkutan sebagai saksi, saksi-saksi lain juga kita periksa, termasuk beberapa saksi ahli, ya, termasuk dari IT. Nanti kita gelar. Setelah gelar nanti yang bersangkutan akan kita panggil lagi. Dan saya yakin yang bersangkutan akan jadi tersangka dengan bukti yang sudah kita kantongi. Jadi di sini diatur dalam KUHP kejahatan terhadap penguasa negara atau petugas penguasa umum yang sedang melaksanakan tugas pembinaan, kemudian termasuk lembaga institusi. Jadi yang bersangkutan ini bukan hanya menghina terhadap korban petugas Lantas, tapi institusi, karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas. Jadi kenapa saya betul-betul kasus ini sangat atensi, di samping polisi yang sedang melaksanakan tugas, saya takut anggota saya bukan malaikat, juga manusia biasa. Saya dengar ada yang sudah mencari dia. Malam itu juga saya kumpulkan pejabat utama untuk kendalikan mereka, termasuk para Kapolsek. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Anggota masih bisa menahan diri. Saya memberikan apresiasi baik kepada korban atau anggota kita yang dari Lantas, juga kepada anggota lain yang bisa menahan diri. Apapun cerita, kalau kita melangkah mengambil momen hukum sendiri atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, karena saya lihat rata-rata yang berkomentar di medsos itu geram, bukan hanya anggota, masyarakat pun geram. Jadi yang bersangkutan sudah seperti orang, kalau pekerjaan itu kalau obat mungkin sudah overdosis. Ini dikenakan pasal, beberapa pasal. Ada beberapa pasal, yang pertama saat 207 dan 316 pembinaan terhadap petugas yang melaksanakan tugas. Sampai hari ini alhamdulillah saya bersyukur saya punya anggota bisa mendengar dan mau patuh dengan saya. Karena arahan saya pada saat malam tahun baru yang pertama diambil oleh Dandim, kemudian saya ambil apel malam itu, saya perintahkan karena kita gabungan ada TNI, polisi, kemudian perhubungan, Satpol PP, Damkar, itu kurang lebih 650 orang untuk pengamanan tahun baru. Saya sampaikan ke anggota, tugas kita malam ini menyelesaikan masalah apabila ada masalah di lapangan, di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, mencegah masalah sebelum terjadi. Jangan sampai anggota yang menimbulkan masalah, anggota membuat masalah. Jadi saya bersyukur, termasuk anggota Lantas ini patut saya berikan apresiasi karena yang bersangkutan mengikuti apa instruksi pimpinannya. Pak, apa Bapak ada dapat masukan dari yang bersangkutan, dari yang tersangka, saksi yang tidak periksa saat ini, apa yang menjadi pemicu dia sehingga begitu marah dengan yang pasti dia merasa waktu itu pas dia datang ke rumah minta maaf, dia terlalu emosi, tidak bisa menahan diri. Dia mengakui bahwa saya overdosis, saya salah Pak.
Saya bilang nanti kamu ceritakan di penyidik. Nanti biar dikembangkan sama penyidik. Sama penyidik sudah saya sampaikan, kamu setel itu kronologis kejadian yang ada di YouTube. Kata demi kata ya, baru tanyakan ke dia. Ya. Yang bersangkutan juga nonton. Jadi dia biar tahu kita bukan ngarang. Nanti pun saksi ahli dari IT juga kita hadirkan bahwa hasil gambar ini bukan rekayasa. Ada lain Pak saksi selain saksi ahli dari IT? Ada yang kita juga hadirkan nanti saksi ahli hukum pidana, kemudian saksi ahli bahasa, kemudian dari perhubungan. Karena perhubungan itu kan ada rambu-rambu dilarang berhenti, apalagi malam tahun baru. Oh iya. Karena itu kan bukan daerah untuk parkir. Masuk MPU Pak. MPU juga kita minta berkaitan dengan himbauan dari Muspida atau Forkominda Kota Banda Aceh. Itu kita pertanyakan juga ke dia, kan sudah disampaikan oleh Pemda. Dan masyarakat lain saya lihat malam itu cukup tertib, jam 11 sesuai dengan himbauan, karena merayakan tahun baru secara hiporia itu bukanlah budaya daerah syariah Islam khususnya Aceh. Sedikit Pak kita review, bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan pelaku bahwa yang bersangkutan ini tinggal di ini. Jadi waktu itu begitu kita dapat informasi, saya nonton, saya pertama terkejut juga, sempat panas juga, tapi saya mikir, saya bukan hanya panas, sampai tidak bisa ngomong waktu saya nonton perang, gemetar saya. Tapi karena saya merasa saya harus pimpinan, harus bisa menahan diri. Kalau saya sebagai pimpinan tidak bisa menahan diri, apalagi anggota. Nah, dari situlah saya membuat bisa meredam. Kemudian pada saat saya nonton, kemudian kita lihat plat nomor, terus langsung saya turunkan tim lapangan, tim gagak dari reskrim, telusuri identitas kendaraan, lacak sampai ketemu siapa, wajahnya sudah ada. Teroris saja dapat, apalagi cuma pengendara sebuah kendaraan. Kita coba nanti juga periksa, ya. Memang kita fokus kepada tentang penghinaan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas, tapi juga kita coba nanti juga saya sudah sampaikan ke Kasat untuk coba juga diperiksa urin, karena saya lihat gayanya itu seperti punya kekuatan yang sedang besar pada malam itu. Ya, sangat kejadian. Sampai petugas sudah hilang, dia masih nyari dengan gaya seperti kelebihan tenaga. Itu kan ada hal yang tidak umum saya lihat. Nah, tapi nanti kita lihat apakah saya akan periksa urin juga darah. Tapi yang kita fokus kasus pertama. Dari pertama dia sudah minta berdamai. Ada malah dia datang ke rumah itu didampingi oleh salah satu ustadz. Saya bilang, nanti kita pertemukan masalah damai, nanti kita lihat apakah dengan perdamaian ini kasus ini tidak kita lanjutkan. Saya pikir ini perlu untuk kita lanjutkan, mengingat sudah sering anggota di lapangan dicaci maki, cuman anggota tidak membalas, tidak melapor. Jadi paling tidak kita berikan warning lah kepada masyarakat bahwa petugas di jalan kalau dihina, dilawan, itu ada aturan hukum yang mengatur. Itu Adi sendiri sejauh ini yang kita ketahui gimana Pak? Dia cukup stabil. Cukup stabil. Saya tanya bagaimana? Pak, saya tidak dendam. Dia tidak dendam. Tapi karena menyangkut bukan hanya dia, menyangkut institusi. Di mana harga diri polisi? Institusi kepolisian. Kalau seperti ini kita biarkan terus. Mungkin ada penghargaan Pak buat itu sedang kita bahas. Doakan saja nanti paling enggak, karena dia bisa menahan diri. Kalau sempat waktu itu dia tidak tahan, ya, dia mukul, polisi akan dicerca juga, dan itu melanggar. Jadi kesabaran itu saya luar biasa. Saya sendiri merasa, apakah saya kalau diperlakukan seperti itu saya tahan? Kalau anggota saya tahan, saya harus lebih tahan dari anggota. Kita akan pikirkan apa yang kita berikan terhadap anggota yang betul-betul melayani masyarakat dengan ikhlas. Saya sebagai pimpinan akan mencoba duduk rapat apa yang perlu kita berikan kepada yang bersangkutan, karena bisa menjadi contoh teladan kepada polisi yang lain. Dia sudah dimaki, tidak melawan, sehingga polisi yang lainnya arogan di lapangan kita harapkan hilang. Ikuti dia, itu contoh.